Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa SPD TV yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu berusaha meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara salah satunya memperbanyak kualitas serta kuantitas kita di dalam beribadah. Apalagi sekarang kita sedang memasuki dan berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua adalah hamba-hamba pilihan Allah yang selalu istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, juga termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah dan pemirsa SPD TV yang dimuliakan Allah. Di awal tadi telah kami bacakan surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan pula kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa semua. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua puasa, dan yang ketiga takwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang yang beriman saja untuk menjalankan puasa Ramadan. Karena tidak semua orang yang berpuasa itu beriman. Ada pula orang-orang yang berpuasa karena dengan pertimbangan sehat atau pertimbangan ekonomis dan lain sebagainya. Lah, kita orang-orang yang beriman tentu saja menjadikan puasa itu sebagai ibadah, sebagai satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beriman itu juga ada tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua dan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka akan bergetar hatinya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka akan bertambah imannya. Ayat-ayat Allah di sini bisa dimaksud Al-Quran, bisa dimaksud ayat-ayat kauniyah seperti alam sekitar ini, seperti banjir, seperti tsunami, dan seterusnya.
Kemudian tanda-tanda yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal, berserah diri, pasrah, sehingga apapun itu, apakah itu suatu kejadian yang baik, kita punya uang, kita bisa makan dengan kenyang, kemudian kita bisa tidur nyenyak, maka kita tetap harus pasrah. Atau yang sering kita pahami justru ketika orang pasrah itu kaitannya dengan satu kesusahan. Ada musibah, kita kehilangan anggota keluarga, atau ada banjir, atau ada musibah-musibah yang lain. Kadang-kadang kita baru terasa kita membutuhkan Allah, sehingga baru mengatakan saya tawakal kepada Allah. Kemudian tanda-tanda atau ciri-ciri yang selanjutnya adalah mendirikan sholat. Alladzina yuqimunas sholat wa mimma rozaqnahum yunfikun. Mereka juga mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu tidak hanya sekedar menjalankan sholat, tapi mendirikan sholat artinya menjadikan bacaan yang ada di dalam sholat, gerakan yang ada di dalam sholat menjadi inspirasi di dalam kita kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan mereka juga membelanjakan sebagian dari harta yang diberikan kepada mereka, menginfakkan, membelanjakan sesuai dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian berpuasa. Secara ringan, puasa itu berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun puasa itu sendiri sebenarnya bukan hanya menahan secara fisik dari makan, dari menyalurkan syahwat kita kepada suami atau kepada istri, namun juga ada hal-hal yang harus kita kendalikan selain itu, yaitu ucapan-ucapan seperti perkataan yang bohong, kemudian ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang tidak sesuai atau tidak disukai oleh agama. Dan itulah karena ada hal-hal yang membatalkan puasa, maka otomatis puasanya batal dan tidak mendapatkan pahala. Ada juga orang yang kemudian puasanya sah, dia dari pagi sampai sore hari, sampai maghrib, sampai berbuka puasa, dia tidak batal. Namun karena dia berbohong, karena dia mengatakan sesuatu yang mencela orang lain, maka puasanya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Maka puasa itu harus kita jaga betul-betul. Kemudian yang ketiga, tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana atau siapa orang-orang yang bertakwa itu? Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 dan 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa SPD TV yang kami muliakan, setelah orang-orang yang beriman dengan ciri-ciri yang telah kita sebutkan tadi di awal, kemudian melaksanakan puasa atau menunaikan puasa, maka harapan dari itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhanmu, yaitu apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Siapa orang-orang yang bertakwa? Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah dikala dia sedang lapang maupun sedang sempit, dikala dia punya duit yang banyak atau dikala punya duit yang sedikit. Dia selalu berinfak, hanya nominalnya menyesuaikan dengan kondisi keuangannya. Tapi dia selalu kepengen memberi. Walaupun kalau sekarang di zaman atau di masa Ramadan hanya mampu memberikan sebiji kurma atau sebiji pisang. Tapi itu sudah menunjukkan karakter dia suka memberi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mengendalikan atau menahan marah. Orang-orang yang berpuasa itu adalah orang yang cool, bukan cool katakan, tapi cool, kalem, tenang, kayak gitu. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Ya, dia diomong apapun karena dia punya hati pasti akan terasa. Dihina hatinya terasa, direndahkan, dicela hatinya terasa. Namun tidak ada kemarahan. Bahkan seperti Nabi ketika beliau dilempari oleh kaumnya sampai berdarah, dia doakan, ya Allah ampunilah mereka karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengendalikan, menahan marah. Karena dengan menahan marah kita akan mendapatkan surga. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan manusia. Setelah kita suka memberi, mengendalikan marah, maka menjadi sifat pemaaf adalah karakter khas orang-orang yang berpuasa. Para pemirsa SPD TV yang dimuliakan Allah, semoga dengan keimanan kita, kemudian dengan puasa siamu Ramadan yang kita lakukan, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang suka memberi, menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan marah, dan menjadi orang-orang yang selalu bisa memaafkan orang lain. Di akhir penyampaian ini, kita berharap dan kita berdoa semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berhasil mengarungi Ramadan tahun ini dengan predikat sebagai orang-orang yang diampuni, sebagai orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya ketika kita sudah selesai menjalani puasa Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel SPD TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.